Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini tanggal 19 April 2020 dan bacaan kita hari ini pertama Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 32, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12, Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini memohon petunjuk dan restu-Mu agar supaya kami boleh tenang ketika kami membaca firman-Mu, dan kepadamu ya Roh Kudus kami mohon Engkau bantu kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu ini, bahkan bisa menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikian firman Tuhan ini, berbahagialah kita semua yang selalu merindukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita minggu ini ialah kami adalah saksi. Kami adalah saksi. Maksud daripada kalimat ini sesungguhnya mau mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu tidak terbantahkan, terutama dalam ayat 24 dan 32 dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Saudara-saudara, frase kami semua adalah saksi dalam teks Yunani sesungguhnya ini mau menyeratkan tentang dua hal. Satu, penekanan, dan kedua, pembelaan. Secara harafiah, frase ini sebenarnya diterjemahkan semua kami. Ya, semua kami adalah saksi. Maksudnya begini saudara-saudara. Kalau dibahasakan sederhana, kira-kira dia mau mengatakan begini. Kalau kalian tidak percaya bahwa Yesus itu benar-benar telah bangkit, kami adalah saksinya. Dan kami menyaksikan itu berkali-kali. Jadi saudara-saudara, hal ini mau menerangkan bahwa para rasul itu bukan hanya menyaksikan kebangkitan Yesus sekali saja, tetapi berkali-kali selama 40 hari. Itu dalam Kisah Para Rasul ayat 1 dan 3, di situ dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh mendekati teks ini dengan lebih seksama, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa
dari sudut pandang orang Yahudi, kematian Kristus di kayu salib itu merupakan sebuah batu sandungan. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 23, di situ ditulis begini, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Bagaimana mungkin seorang yang tergantung di kayu salib bisa menjadi juru selamat? Itu bagi orang Yahudi. Ulangan 21 ayat 23, Galatia 3 ayat 13. Ulangan 21 ayat 22 saudara-saudara ditulis begini, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Jadi orang-orang yang disalib itu adalah orang-orang yang terkutuk. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Terhadap kendala kultur teologis seperti ini, Petrus berusaha memberi pembelaan sesuai dengan cara berpikir mereka sendiri, yaitu melalui pengalaman imannya. Yang mana itu saudara-saudara? Pertama, pelayanan yang diteguhkan oleh Allah. Itu ayat 22. Di situ ditulis begini saudara-saudara. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti kamu tahu. Saudara-saudara, dalam konteks berpikir orang Yahudi, keberadaan mujizat merupakan hal yang sangat esensial untuk mengetahui apakah seseorang itu benar-benar utusan Allah. Bangsa Yahudi, saudara-saudara, memang sudah terbiasa dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya pragmatis terhadap kesejatian seorang utusan Allah. Katakanlah Musa. Musa itu perlu diteguhkan lagi dengan mujizat. Itu kita dapat informasinya dalam Keluaran pasal 4. Juga pada waktu Yesus di bumi melayani, mereka berkali-kali menuntut tanda. Yohanes 2, Yohanes pasal 6. Hal yang sama pun berlaku pada zaman para rasul. Kisah para rasul pasal 4. Semua ini bersumber dari keyakinan bahwa mujizat hanya dilakukan oleh orang yang diperkenankan oleh Allah. Yohanes pasal 9. Nah, saudara-saudara, mempertimbangkan semua situasi ini, Petrus menegaskan kebenaran Allah. Kebenaran atas pelayanan Yesus melalui berbagai tanda yang menyertai pelayanannya. Walaupun Yesus mampu melakukan perbuatan ajaib dengan kuasanya sendiri, tetapi penekanan Petrus terletak pada pekerjaan Allah di dalam Kristus. Subjek dari pembuktian ini adalah Allah itu sendiri. Tanda-tanda itu pun dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Ayat 22 bagian B. Tegasnya saudara-saudara, tanda-tanda ajaib dalam pelayanan Yesus merupakan bukti dari perkenan Allah atas pelayanan Yesus. Itu poinnya saudara-saudara. Tanda-tanda ajaib yang Yesus buat itu merupakan bukti bagaimana Tuhan berkenan terhadap pelayanan Yesus itu sendiri. Nah, saudara-saudara, berikut. Untuk menentukan keluarbiasaan dari pelayanan Yesus, Petrus menggunakan 3 kata berbeda tetapi sangat berkaitan satu dengan yang lain, yaitu kekuatan, mujizat, dan tanda. 3 kata benda ini saudara-saudara muncul dalam bentuk jamak. Kata kekuatan mungkin lebih menekankan pada kuasa atau kekuatan sebagai wujud dari kehadiran Tuhan. Ini bisa kita bandingkan pada pasal 1 ayat 8. Kemudian mujizat ini menekankan pada ketidakbiasaan dari sesuatu tindakan,
maupun dari respon orang yang melihatnya. Sedangkan tanda, saudara-saudara, itu mau membuktikan ada makna di balik tanda itu. Pasal 4 ayat 22 bisa kita baca di situ. Nah, saudara-saudara, satu hal yang penting bahwa bagaimanapun kita tidak boleh memisahkan atau membedakan ketiga kata ini secara kaku. Sebab ketiganya sering muncul secara bersamaan. Jadi tiga kata ini tidak bisa dipisahkan karena dia adalah merupakan satu kesatuan dan sering muncul. Misalnya di pasal 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saudara-saudara, pemunculan kata kekuatan, mujizat dan tanda secara bersamaan dan berkali-kali sangat mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan antara pelayanan Yesus dan peristiwa-peristiwa dalam Perjanjian Lama, terutama keluarnya umat Tuhan dari Mesir. Karena itu, dalam kitab Perjanjian Lama selalu adalah gambaran daripada pekerjaan Yesus. Nah, yang kedua, saudara-saudara, kematian yang dikontrol oleh Allah. Ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Berbeda dengan pandangan populer bangsa Yahudi yang menilai kematian Yesus di kayu salib sebagai bukti penolakan Allah, Petrus mengajarkan bahwa kematian seperti itu justru menggenapi kehendak Allah. Kematian Yesus terjadi bukan karena keinginan ataupun kemampuan bangsa-bangsa Yahudi. Justru terletak di sini, dia diserahkan oleh Allah. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara. Penyerahan ini terjadi bukan secara kebetulan, melainkan sesuai dengan maksud dan rencana Allah. Itu dia poinnya, saudara-saudara, dari ayat yang kita baca ini. Penyerahan ini terjadi bukan secara kebetulan, melainkan sesuai dengan maksud dan rencana Allah. Walaupun kematian Yesus merupakan penggenapan rencana Tuhan, namun orang-orang yang menyalibkan dia tetap harus bertanggung jawab. Yang menyalibkan dan membunuh Yesus adalah orang-orang Yahudi dengan bantuan orang-orang kafir. Ayat 23b. Ide yang sama muncul dalam pasal 4. Penyaliban Yesus dilakukan oleh Herodes, Pilatus, dan bangsa Yahudi. Tindakan ini pun menggenapi segala sesuatu yang telah Allah tentukan dari semula berdasarkan kuasa dan kehendaknya. Dalam sejarah, saudara-saudara, bangsa Yahudilah yang menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Pasal 3 ayat 13. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka yang telah membunuh dia adalah orang-orang yang menyerahkan dia ke Pilatus. Pasal 5 ayat 30. Nah, dalam kekekalan, semua itu terjadi karena kehendak Allah. Apa yang terlihat sebagai sebuah tragedi atau kecelakaan, ternyata justru muncul sebagai relasi sempurna dari rencana Allah. Kisah Rasul pasal 3 ayat 13, saudara-saudara, di situ ditulis begini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Itu yang kedua, saudara-saudara. Yang ketiga, kebangkitan yang tidak terbantahkan. Ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Saudara-saudara, dalam kebangkitan Yesus Kristus, ada atau hadir di situ peran Tritunggal. Sekali lagi, dalam peristiwa kebangkitan Kristus, peran Tritunggal itu hadir di situ. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kebangkitan Yesus itu bisa terjadi, saudara-saudara, atas kuasanya sendiri. Ini bisa kita jumpai dalam Yohanes pasal 2, Yohanes pasal 10. Juga kebangkitan Kristus itu oleh pekerjaan Roh Kudus. Ini bisa kita jumpai dalam Roma pasal 1 ayat 4. Dan yang berikut, kebangkitan Kristus itu ialah pekerjaan dan peran Allah Bapa. Kisah Rasul pasal 3, Kisah Rasul pasal 5. Dan saudara-saudara,
dalam khotbah Petrus di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 24 sampai 32, fokusnya adalah peran Bapa. Bagian ini dibuka lalu ditutup dengan konsep yang sama, yaitu Allah membangkitkan Yesus. Jadi temanya dibuka dengan itu, lalu ditutup dengan tema itu. Semua yang terjadi antara tema itu harus dibaca dalam terang ini, bahwa Allah yang berperan di situ. Yesus juga bisa berperan di situ, Roh Kudus juga bisa berperan di situ. Nah, saudara-saudara, kata sengsara seringkali menunjuk pada rasa sakit pada seorang perempuan atau ibu waktu melahirkan. Dalam Alkitab ditulis dalam Matius pasal 24, Markus pasal 13. Juga dalam 1 Tesalonika pasal 5 disebut sakit bersalin. Dengan kata lain, Petrus sedang menggambarkan kematian Yesus seperti proses melahirkan anak yang sangat menyakitkan. Dan kebangkitannya sebagai hasil yang tak terelakkan dari proses melahirkan itu. Saudara-saudara, sakit yang sangat luar biasa itu terjadi pada seorang ibu yang melahirkan. Dan ketika ia selesai melahirkan, ia mengalami kelegaan atau sukacita atau bahagia karena ia telah berhasil melahirkan seorang anak. Dan pada akhir persalinan, saudara-saudara, si anak itu akan lepas, artinya tidak akan terus-menerus berada pada ibunya. Begitu pula dengan kebangkitan Yesus. Walaupun kematiannya sempat menguasai dia selama 3 hari, tetapi pada akhirnya ia harus dibebaskan dari penderitaan itu. Kemudian saudara-saudara, kepastian kebangkitan Yesus diisyaratkan melalui kata tidak mungkin. Ia tidak mungkin terus-menerus dikuasai oleh kematian. Saudara-saudara, bangsa Yahudi dan Pilatus dapat membunuh Yesus. Oke, dapat membunuh Yesus. Tetapi mereka tidak bisa mengurung Yesus di dalam kematian. Justru terjadi, ia bangkit. Untuk menguatkan fakta dari kebangkitan Yesus ini, Petrus memberikan 2 bukti. Dalam pidatonya, ia memberikan 2 bukti. Yang mana itu? Pertama, bukti pertama ialah sesuai dengan berita kitab suci. Ayat 25 sampai 31. Dan yang kedua ialah berdasarkan pengalamannya sendiri. Ayat 32. Dari cara Petrus memberikan bukti terlihat bahwa sesungguhnya ia lebih menekankan pada kesaksian kitab suci dibanding dengan pengalaman manusia. Kesaksian kitab suci diletakkan pada bagian awal. Ini juga sama yang selalu ditunjukkan oleh Paulus ketika ia berkarya. Ia selalu menempatkan lebih awal apa kata Alkitab. Itu artinya kesaksian kitab suci juga diberi porsi pembahasan yang lebih detail. Pertama, kesaksian kitab suci ayat 25 sampai 31. Menarik saudara-saudara, sebelum masuk dalam ayat 35 ada kata sebab. Kata sebab. Ini menyiratkan alasan mengapa kebangkitan Yesus itu merupakan sebuah peristiwa yang tidak bisa dielakkan. Yaitu karena hal itu sudah dinubuatkan dalam kitab suci. Petrus mengutip Mazmur 16 yang di situ saudara-saudara bagaimana pemazmur merayakan keindahan kehidupan di bawah pemerintahan Allah. Penyertaan Allah dan perlindungannya bukan hanya menjadi jaminan bagi si pemazmur dalam hal ini Daud selama kehidupannya di dunia, tetapi juga sampai ke dunia orang mati. Ayat 27. Tubuh orang benar tidak akan dibiarkan binasa. Dalam pemahaman Petrus, Mazmur 16 ini tidak mungkin berbicara tentang Daud saja. Ia memberikan beberapa penjelasan tentang hal ini. Tubuh Daud mengalami kebinasaan. Daud akhirnya mati, dikuburkan, dan tidak pernah hidup kembali. Kubur Daud ada di kota Shilom, Nehemia pasal 3. Menjadi saksi bisu tentang hal itu. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, apakah ini berarti bahwa Allah tidak menepati janjinya kepada Daud? Tentu saja tidak. Saudara-saudara, kalau demikian, penjelasan yang paling masuk akal dari Mazmur 16 ini, yaitu tidak berbicara tentang Daud sendiri, melainkan tentang Mesias yang berasal dari keturunannya,
Yesus adalah keturunan Daud. Nah, saudara-saudara, untuk memperkuat komentarnya, Petrus juga menyinggung tentang status Daud sebagai seorang nabi. Ayat 30. Kebenaran teologis saudara-saudara ini selalu ditegaskan di dalam Alkitab. 2 Samuel misalnya pasal 23. Itu di situ saudara-saudara diyakini bahwa ia adalah nabi. Dan orang Yahudi pun meyakini aspek nubuatan mesianis dalam beberapa mazmur yang dikarang oleh Daud. Jadi Petrus hanya memanfaatkan pijakan bersama yang ia lakukan dan yang orang-orang Yahudi juga percayai. Bagaimana seorang keturunan Daud akan terus-menerus memegang tahta Daud? Apakah itu berarti bahwa keturunan Daud dari tiap generasi akan terus-menerus menjadi raja di Israel? Bukankah sejarah membuktikan bahwa sejak pembuangan ke Babel tidak ada keturunan Daud yang menjadi raja atas Israel? Daud telah mati, sementara keturunannya berhenti menjadi raja. Bagaimana Allah mempertahankan dan menepati janjinya kepada keturunan Daud ini? Jawabnya saudara-saudara terletak pada ini. Gambaran atau potret mesianis terhadap beberapa mazmur yang ditulis oleh Daud dalam kepastiannya sebagai seorang nabi atau orang yang dirapi oleh Allah. Sesungguhnya saudara-saudara itu menunjuk pada Mesias. Itu menunjuk pada Yesus. Tubuhnya tidak akan pernah binasa di dalam kubur. Kedua, kesaksian para rasul. Ayat 32. Kami semua adalah saksi. Ini saudara-saudara mau menyiaratkan tentang penekanan bahwa Yesus betul-betul bangkit. Pengalaman pribadi inilah yang membuat para rasul berani mengatakan di depan para pemimpin Yahudi yang menekan mereka. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Sekali lagi, sebab tidak mungkin bagi kami, kata Rasul, untuk diam dan tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan apa yang kami alami. Seandainya kebangkitan Yesus adalah isapan jempol atau hanya rumor belaka, maka untuk apa para rasul berani mempertaruhkan nyawa mereka demi kebohongan? Kedua, untuk apa Roh Kudus mengurapi mereka agar menjadi saksi? Seandainya kebangkitan itu bersifat fiktif, keuntungan apa yang didapat oleh para rasul dengan mengarang cerita tentang kebangkitan itu, padahal mereka sendiri tidak mengalaminya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari khotbah saya ini, saya akan mengemukakan 2 poin penting. 2 poin aplikatif untuk kita renungkan dan sekaligus menjadi kekuatan kita dalam bersaksi. Apa itu? 1. Alasan utama dalam bersaksi. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan saudara-saudara, bagi telinga orang Yahudi, tidak ada lagi yang lebih menjengkelkan, yang lebih kurang ngajar daripada kata Petrus ini. Bahwa Yesus itu disamakan dengan Tuhan. Memang ia berkuasa membuat mujizat-mujizat, tetapi Tuhan. Satu lagi, apa mungkin seorang dari kampung Nazaret bisa memunculkan dirinya sebagai Sang Mesias yang lama dinantikan oleh Israel? Namun mereka juga saudara-saudara tidak melihat apa yang terjadi kepada murid-murid, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan.
Inilah yang akan diberitakan oleh Petrus, yaitu bahwa Yesus yang telah disalibkan oleh orang-orang Yahudi sendiri itulah yang menggenapi janji Allah tentang seorang Mesias dari keturunan Daud. Dia yang telah mereka salibkan itu telah bangkit, dan para murid adalah saksinya. Allah meninggikan dia begitu rupa, sehingga karena Yesus sang Mesias yang telah bangkit, maka para murid mampu berkata-kata dalam berbagai bahasa, karena Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Pemberitaan Petrus menempatkan Yesus Kristus sebagai alasan yang paling utama mengapa Roh Kudus dicurahkan. Karya Roh Kudus, pemberitaan yang dilakukan oleh para murid termasuk Petrus, semuanya itu berujung pada memuliakan Yesus yang telah bangkit itu sendiri. Karena itu, tugas gereja, tugas orang Kristen, tugas murid Yesus, saudara-saudara, ialah bersaksi dan memuliakan Yesus melalui kesaksiannya dalam kehidupannya sehari-hari, menjadikan kehidupan itu sebagai saksi bahwa Yesus telah bangkit. Tegasnya saudara-saudara, hidup orang Kristen, hidup gereja itu bisa dibaca oleh orang lain sebagai saksi bahwa Yesus betul-betul hidup. Karena itu, poinnya saudara-saudara, mereka yang mengasihi Kristus adalah mereka yang mengerti siapa Dia dan pengajarannya, dan yang memberitakan kabar baik tentang kebangkitannya. Sekali lagi, orang-orang yang mengasihi Yesus adalah orang-orang yang mengerti siapa Yesus itu, mengerti tentang ajarannya, dan memberitakan kabar baik tentang kebangkitannya. Poin yang kedua, saudara-saudara, bersaksi dengan berani. Saudara-saudara, ketika banyak orang menyangka bahwa para rasul itu mabuk, ayat 13, Petrus tampil dan menyanggah tuduhan itu. Ia tampil dan membantah. Dengan pimpinan Roh Kudus, Petrus berkhotbah tentang penggenapan nubuat Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, yaitu Allah akan mencurahkan rohnya atas semua manusia. Petrus menegaskan bahwa berita perjanjian lama dan berita perjanjian baru itu sesungguhnya berpusat dalam Yesus. Sekali lagi, Petrus menegaskan bahwa berita perjanjian lama dan berita perjanjian baru itu berpusat di dalam Yesus. Artinya saudara-saudara, berita di dalam perjanjian lama, berita di perjanjian baru akan batal, akan sia-sia kalau ia tidak berpusat di dalam Kristus yang dibuktikan dengan kebangkitannya. Nah, saudara-saudara, demi kebenaran terus bersaksi dengan suara lantang dan tegas. Ejekan-ejekan kepada mereka sebagai pengikut Kristus, saudara-saudara, itu bukan menjadi alasan untuk tidak bersaksi. Reaksi sedemikian hanya menunjukkan bahwa saudara-saudara itu adalah tantangan biasa. Sepatutnya lah itu menjadi dorongan untuk lebih kuat lagi menyaksikan dengan berani tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu berani yang dimaksudkan di sini adalah berani bukan brutal, bukan anarkis, bukan tolol tanpa perhitungan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah berani bertanggung jawab serta berhikmat dalam kebenaran bahwa Yesus betul-betul telah bangkit. Nah, dasar-dasar atau kesaksian Petrus mengacu pada beberapa hal penting. Satu, tentang apa yang difirmankan Tuhan. Jadi apa yang difirmankan Tuhan dalam kitab suci itu semua terpenuhi dalam Kristus. Kedua, tentang kemesiasan Yesus. Bahwa sang Mesias itu akan menderita, mati, dan bangkit kembali. Ketiga, saudara-saudara, berita Injil harus berpusat pada Yesus. Yang pertama dan kedua berkaitan dengan apa yang diketahuinya. Yang ketiga berhubungan dengan pengalaman itu sendiri. Itu sebabnya Petrus berani berkata bahwa kami semua adalah saksi. Dan Petrus, saudara-saudara, menjadi model untuk kita bisa belajar tentang dasar-dasar kesaksian Kristen itu sendiri. Nah, karena itu saudara-saudara,
renungkanlah ini. Mempelajari firman Tuhan itu penting. Tetapi pengalaman pribadi bersama dengan Yesus merupakan hal yang paling penting lagi. Sekali lagi, mempelajari firman Tuhan itu penting. Tetapi lebih penting lagi, bagaimana mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Yesus. Intonasi ini sama dengan pergi ke gereja itu penting, saudara-saudara. Tapi lebih penting lagi, setelah pulang gereja, apa yang Anda buat. Intonasi ini sama juga dengan ini. Menyanyi itu penting, saudara-saudara. Tapi lebih penting lagi, bagaimana menghidupkan syair lagu yang Anda nyanyikan itu. Itu yang disebut bersaksi. Dan jadilah saksi. Berkatalah, kami adalah saksinya. Sebab, saudara-saudara, itu penekanannya pada minggu ini. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Kiranya firman yang telah kami renungkan ini atas petunjuk dan restu Roh Kudus, kami dimampukan untuk bisa menghidupkannya itu, sehingga kami menjadi orang-orang yang bersaksi. Kami adalah saksi bagi semua orang, dan menjadi bukti bahwa kami adalah orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus. Demikian doa kami, ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.